ketika kita dalam posisi mindset yang seperti itu. Otomatis, dan kita dapatkan di dunia ini. Maka marilah kita sama-sama menciptakan surga sendiri dengan merubah mindset kita agar selalu berpikir positif terhadap apapun. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap sesuatu fenomena di sekitar kita yang merugikan sekalipun, kita mesti mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini nggak sia-sia. Ini pas. Taruh yang disebut satu kesulitan. Kita bergeser sedikit agar supaya ini tidak dianggap satu kesulitan. Dengan cara sederhana. Kita menganggap ini adalah pelajaran baru yang kita belum ketemu jawabannya. Mindset. Ya, berbicara mindset money. Jadi ketika yang terbangun di sini asumsinya ini adalah kesulitan, itu akan menjadi beban. Yaitu kalau terlalu berlarut-larut. Ya, tetapi ketika yang dibangun di sini asumsinya adalah ini pelajaran yang harus diselesaikan karena pelajaran baru kita belum tahu jawabannya. Terangsang di sini untuk menyelesaikan itu, bukan menjadi satu beban. Justru Ada menjadi garapannya maupun itu garapannya. Cuman ketika mindsetnya dirubah sedikit, bisa jadi makna. Harapannya kesulitan itu ya. Garapannya masalah. Garapannya itu masalah. Kita anggap sebagai kesulitan atau kita anggap sebagai tantangan. Ya. Pelajarannya. Kesulitan yang bikin terangsang tadi. Ya pokok banget. Itu lagi dalam likitan orang disaring manja. Ya, jadi marilah kita berpikir positif ya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan apapun masalah yang kita hadapi, jangan dianggap sebagai kesulitan, masalah. tetapi dianggap sebagai tantangan. Masalah itu kesulitan. Agar kita mendapatkan tufattahu lahum abwabas sama. Lah, Terbuka. Dalam bisa nembus langit. Terbuka nembus langit. Kan banyak. Ya, jadi berpikir positif. Positive thinking. Ya. Oh, anak penting ya, Mbak? Bukan. Oh, jadi ternyata berpikir positif itu kita sering terjebak dalam motivator-motivator yang selalu berpikir positif. Padahal yang diutamakan adalah positive feeling, kesadaran yang positif. Ketika kesadaran itu sudah positif, maka akan lurus dengan pikiran kita. Gitu. Jadi ketika positif, berpikir positif itu, ternyata kita kadang-kadang terjebak. Analoginya seperti ini, misalnya gini, ketika ada orang nih, ya kan, kita bertamu ke tempatnya orang, kemudian orang itu masuk, karena kita ini lagi nggak punya uang gitu kan, ternyata di situ menggeletak ada uang 100.000 misalnya. Menggeletak tuh apa? Terjatuh. Dalam pikiran positif kita, apa sih juga sudah lagi langka gitu. Pengembangan psikiki itu berpikir positif karena untuk menghidupi keluarga misalnya. Tapi kesadaran kan menolak. Itu punya orang. Seperti itu. Jadi maka yang dibutuhkan ini malah kabeh rumangan. Perbuatan. Jadi yang dibutuhkan adalah kesadaran yang positif, sehingga dari kesadaran yang positif itu bisa lurus dengan berpikir positif. Dan dalam bukunya Buya juga ternyata berpikir itu tingkat paling penting adalah kesadaran. Ya, mungkin itu maksudnya perspektif yang lain ya. Seperti itu. Tapi ada lagi istilah begini, jangan berpikir kesulitan, tapi berpikirlah pelajaran. Negatif kan? Tadi berbicara berpikir positif negatif terus. Mana gitu? Jangan berpikir kesulitan, berpikir kacau. Ya betul deh. Jadi memang
posisi kita memang pada kesadaran itu. Karena apapun yang dilakukan orang dalam perjalanan spiritual, itu akhirnya ujungnya pada kesadaran. Nabi Isra Mi'raj juga, Mi'raj itu dalam rangka adalah menuju Sidratul Muntaha, kesadaran yang puncak kesadaran. Dan itu sudah posisi yang paling luar biasa dalam kesadaran. Ketika kita dalam posisi kesadaran semacam itu ya semuanya nyaman, betul-betul di surga yang paling tinggi. Ya, begitulah. Ya, paling tidak kan begini Pak, kita mesti pegang ayat wa makunna, bukan wa makunna ya, artinya Allah itu tidak menganiaya sedikit pun pada kita. Kita dilahirkan ke alam dunia ini bukan untuk susah, paling tidak itu dalam rangka mengantisipasi atau kita menghadapi satu masalah yang harus diselesaikan sampai pada titik bukan sebuah kesulitan, tapi pelajaran yang belum ditemukan jawabannya. Masya Allah. Modalnya kan satu, Gusti Allah ke orang nyusahakan, nggak ada kita ke orang mau susah. Kan cuman dikarenakan kemalasan kita untuk mendapatkan satu pengetahuan yang baru, sehingga merasa riskan untuk mendapat jawaban dari masalah itu. Beli yang kan ruwet dengan, sehingga diposisikan adalah sebuah kesulitan. Padahal kan hanya pelajaran baru. Jadi cuma ada dua pilihan ya, mau menghadapi masalah atau lari dari masalah. Harusnya kita sebagai memposisikan diri aman, itu masalah bukan ditinggal lari. Jangan ditinggal. Tetapi harus diselesaikan, artinya dihadapi. Pasti ada jawabannya. Jangan terbangun di sini, ini kesulitan. Tidak. Allah tidak menganiaya sedikit pun pada diri kita. Orang kongko susah lahir di alam dunia. Cuman ya memang anak kita kongko mangan sekolah ki lalat. Bakal guyonan ya juwet. Padahal guyonannya sekolah. Guyonan ya semangat aja tekan senjata kayak itu yang ngarin guyonan dia giliran mikir ya beli yang melelet. Ya beli guyonannya lu mikir. Di sekolah mana? Ya, jadi setiap masalah apapun ya mesti kita hadapi. Karena memang ya benar, kita ditugaskan ke dunia ini ya dengan segala fasilitasnya. Ya tadi ayat ya terus yang lebih tegas lagi barusan tadi disebutkan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Iya, jadi setiap ada masalah itu jawabannya ada. Ada masalah jawabannya ada, cuma belum kita temukan. Tolong digeser, jangan pakai kalimat itu, jangan pakai kalimat kesulitan. Tapi masalah. Benar. Apapun namanya masalah. Iya, tetapi apa kata itu membawa energi juga. Iya. Ketika kita menyebut kata itu sesuatu itu sulit, akan menjadi sulit. Jangan dondingin kan? Don dulu. Kita menyikapi. Nah. Jadi mana lu pasti besok ini tantangan. Gue sulit nih, gue ditantang. Tangi beli. Tangan pada Nyong sulitnya beda tinggal. Jawabannya sih. Ya. Tolong diedit Mas, tolong diedit. Ya. Oke, begitulah perbincangan kita pada malam hari ini cukup seru, dan pada ujung-ujungnya kita semua akan menciptakan surga kita masing-masing. Silakan bikin surga dengan versinya masing-masing. Ayo bikin surga. Yang penting mindset kita bagus, kesadaran kita juga tinggi. Kemudian kita akan selalu berbuat positif. Karena ada hukum tarik-menarik, law of attraction, ketika kita berbuat positif, kita juga akan mendapatkan umpan balik yang positif juga. Ada hukum tebar tuai,
ada hukum karma pala, itu berlaku di semua agama, di semua tradisi masyarakat. Ada hukum-hukum semacam itu dan kita pahami semuanya. Makanya kenapa kita paham sejak dulu bahwa yang positif akan menghasilkan positif, tetapi kita masih tergoda juga untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ya mungkin karena lalai, minal jinnati wan nas, karena kegilaan kita dan kelalaian kita. Ya, insya Allah kita mendapatkan pencerahan bersama-sama. Shadaqallahul azim. Jadi positif itu